Halo, ketemu lagi dengan saya Dian Hartantri. Kali ini di Bincang Nusa edisi keberapa ya? 6. Edisi ke-6. Baik. Di edisi ke-6 ini kita akan membicarakan tentang buletin kami. Kami punya buletin namanya Bidik Nusa, dan seperti yang Anda lihat, kami punya beberapa penggawanya Bidik Nusa. Dari yang paling tepi ada Bapak Arsenius Sele, ini pimpinan redaksi kami, dan betul dari yang tengah apa ya, serabutan ya Pak? Oh. Jadi karena multi talent ya, multi lah pekerjaannya. Kalau mau bicara desain sama beliau, mau bicara layout juga sama beliau, pokoknya semua sama beliau. Tidak seperti yang Pak Arsen sampaikan, belum ada yang ngalahin. Jadi begitu. Dan saya sendiri di Bidik, saya bagian penggembira. Jadi kalau ada yang punya ide demikian, ayo, itu bagian saya. Jadi begitu. Dan hari ini kita akan membicarakan buletin kita. Sekedar informasi, kita sudah 1 tahun dalam apa ya istilahnya, menerbitkan Bidik. Apa dan bagaimana yang sudah kami lalui, nanti akan kita obrolkan. Kita mulai dengan awalnya. Bagaimana dulu awalnya? Boleh Pak pimpinan redaksi menyampaikan? Saya pun jadi lupa itu awalnya seperti apa ya. Padahal ya? Awalnya kita cuma ingin menyalurkan hobi kita tentang menulis. Nah, buletin ini salah satu wadah untuk menyalurkan hobi kita yang kebetulan kita sama-sama hobi menulis. Iya. Itu saya pikir awal mulanya munculnya buletin Bidik Nusa. Hanya gara-gara punya kesamaan hobi ya, bukan punya yang istilahnya kita supaya lebih dikenal, itu nggak ada ya pikiran seperti itu. Bagaimana Pak Muji? Ini sama seperti ini ya. Kita ini mulainya yang itu dari kesamaan hobi kita. Sebelum kita memulai ini ada tantangan tantangan menulis di FB, kita tulis tantangan, kebetulan bukan masalah itu kita nulis berdasarkan perspektif kita masing-masing. Meskipun pada perjalanannya challenge itu tidak 100% berhasil ya. Ya, tapi kan kita sudah sampai pada menyalurkan apa yang ada. Berarti luar biasa juga, perlu diapresiasi karena temanya random ya. Seingatnya yang melempar tema di kepala itulah yang dibahas gitu, dan ternyata lumayan ya. Jadi kalau boleh bertanya, itu awalnya kan karena kita punya kesukaan menulis, terus kita pengennya juga teman-teman di sekolah itu mau menulis juga, sampai kita istilahnya itu tadi challenge itu saling menantang, ayo dengan tema ini. Tapi pada perjalanan challenge itu banyakkah dari teman-teman kita yang pada akhirnya terlibat? Kalau saya sih melihat bukan kuantitas ya, jumlah yang kita ini, tapi kualitas ya. Tulisan pribadi itu yang menjadi penting buat kita. Nah, pada sampai titik ini kita sudah bisa menerbitkan 1 tahun edisi perjalanan Bidik Nusa. Dan perlu kita apresiasi juga bahwa kita juga meluaskan buletin kita ini kan ke beberapa sekolah, termasuk perpustakaan daerah. Iya. Ini saya pikir suatu hal yang perlu kita tetap pertahankan edisi selanjutnya. Sekedar informasi, sebetulnya itu cara kami untuk bilang kami ada loh. Begitu. Jadi itu tadi yang mulanya punya kesamaan. Nah, pada perjalanannya tema-temanya itu kalau boleh di share untuk teman-teman di rumah begitu, apa saja yang kita ulas di dalam Bidik
Tapi sebelum masuk ke situ Bunda, Bagaimana? di edisi pertama ya Ibu Dian punya tulisan itu judulnya Menulis semudah bernafas. Iya betul. ketika saya membaca judulnya saja itu menghayati bahwa ternyata mudah sekali kita ternyata perjalanannya itu ternyata ketika menulis kita sesak napas itu sesak napas. Rupanya bisa nafas ya. Saya pikir saya sendiri. Bagaimana? Kamu bisa nafas tidak? Master itu. Saya mungkin juga bangga. Bukan susah lagi ya. Jadi sebetulnya kalau waktu saya menulis itu Pak, tujuan utamanya sih memancing ceritanya, memancing betapa sebenarnya menulis itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Jadi kalau istilahnya belum ketemu kliknya itu memang agak memulai kok berat gitu. Mulainya dari mana? Apa yang harus saya tulis? Betul. Kadang-kadang kalau penulis yang sudah profesional gitu kan melihat satu persoalan atau permasalahan itu banyak sudah yang pengen disampaikan. Kita ini melihat persoalan, ya sekedar persoalan. Tumpuk di kepala, betul, mengurainya agak susah, menuangkan. Ya, sulit. Dan itu yang kita harapkan dari teman-teman kita. Kalau Pak saya mengatakan mengharapkan kualitas, saya pikir kita juga harus mengharapkan kuantitas. Karena memang tujuan awal kita membuat bibit itu supaya teman-teman kita itu punya radar lah, tidak sulit untuk mendapatkan menyalurkan tulisannya begitu ya. Tapi kan ada beberapa juga yang mengisi tulisan di edisi kita beberapa kali kan. Beberapa yang menulis pengalaman belajarnya. Mungkin mereka bisa belum apa ya istilahnya memancing teman-teman lain untuk mencoba menulis atau membuat tulisan mereka di bidik kita. Tapi saya kepikiran saya karena kita punya standar. Mereka juga jangan sampai tulisan saya tidak diterima di redaksi ya. Kita juga pertemuan walaupun bukan namanya pertemuan redaksi, tapi kan kita bincang-bincang. Iya betul. Jadi karena kita punya standar nilai tulisan, mungkin bisa juga membuat mereka jangan sampai tulisan saya tidak dimuat. Gara-gara tidak memenuhi standar. Ya. Sekedar informasi, kami memang buletin baru, tapi jangan salah, kita punya standar dalam menerbitkan tulisan. Tapi bukan berarti juga seperti media-media nasional yang ketat sekali. Nah, sebagai sebuah lembaga yang istilahnya baru, kami juga punya ciri tersendiri. Tulisan seperti apa yang bisa Ya, maksudnya kutipan-kutipan harus disertakan ketika kita mengutip. Ya seperti tulisan-tulisan ilmiah yang lain ya. karena ini kita juga profesi guru. Betul. Kita mau mengutip tulisan-tulisan itu juga harus bersumber dari sumber yang jelas. Ya. Itulah standar yang memang kita coba terapkan ke dalam buletin kita ini. Jadi tidak sekedar motong dan tempel begitu ya. Iya. Jadi meskipun kita berharap sekali kontribusi dalam bentuk tulisan dari rekan-rekan, tapi bukan berarti akhirnya kita serampangan begitu. Yang penting ada tulisan masuk kita muat. Tidak demikian ya. Tapi bukan berarti yang sulit sekali. Jadi kalau misalnya Anda berminat, Anda boleh coba begitu. Itu bicara tentang tulisan. Iya. Sampai ini sudah 1 tahun ya edisi ke-12. Siapa sih kira-kira profil yang menurut kita wow begitu? Apa dulu? Tunggu sebelum kita cerita tentang siapa profil, ada nggak kita punya kriteria dalam menentukan profil kita? Iya. Atau asal dapat begitu? Ya, namanya kita mengangkat sebuah profil. Tokoh yang kita angkat itu kan dia harus memberikan dampak kepada pembaca. Iya. Jadi profil-profil yang kita angkat selama ini ya pasti pimpinan kita, kemudian teman-teman guru yang memiliki
talenta dan juga kemampuan yang lain. Artinya menurut saya program yang kita angkat selama ini memiliki dampak yang positif kepada banyak orang termasuk yang membaca. Iya. Jadi mereka punya value gitu ya. Terakhir kan kita bahas tentang itu 2 alumni yang berprestasi itu. Kebetulan ya kita namanya sama, satu Amran. Beda angkatan. Tapi dua-duanya oke itu. Iya baik. Itu seputar isi. Sekarang ketika menjalankan bidik, bagaimana tuh Pak? Adakah yang dirasa sebetulnya bukan merasa kurang bagus? Pernah nggak sih bosan capek gitu? Mengingat kita kan bukan hanya dididik saja begitu. Ya, tapi tugas pokok kita kan mengajar. Ya, tugas pokoknya adalah proses pengembangan kualitas kita sebagai seorang guru. Pernah dengar ini kan Menara Babel? Menara Babel. Nah, maksudnya Menara Babel kan memang ada kan? Saya pernah membaca sebuah buku tentang informasi ini bahwa Menara Babel itu pernah tidak bisa dibangun, bukan karena tidak ada uang, tapi karena terputusnya komunikasi. Nah, pertanyaan saya kan, maksudnya ada hubungan yang berbeda. Selama setahun itu Kak, apakah kita merasa terputus komunikasi antara? Kalau terputus enggak sepertinya, cuman ya kalau saya di bagian pengaturan ketikan, layout, ini kadang-kadang ya saya mengerti juga sebenarnya teman-teman Pak Arsen sebagai kakak siswaan, kemudian juga wali kelas, teman-teman lain juga seperti itu ya. Mungkin ada skala prioritas dan kita untuk ini ada di sekarang kita sangat yakin Pak Arsen dan Bu Dian memprioritaskan didik ini. Cuma ya memang ya di nanti kita juga punya apa ya, lelah mungkin. Jadi kalau misalnya ada turun naiknya dalam ajar ya, tapi sejauh ini ada pemerintahan juga ya, berjalan sampai sekarang. Yang itu yang saya apresiasi banget dari teman-teman ya, artinya dengan di sela-sela kesibukan kita masih sempat menyibukkan diri dengan tulisan-tulisan menggunakan ujung kilau gitu baik. Sebagai pimpinan revisi, ketika sudah tanggal semi kita kan sepakat tanggal 28 kan harus terbit ya. Kemudian tanggal 25 itu minimal tulisan sudah masuk. Tanggal 26 kan masuk editor nih. Iya. Itu kalau sudah tanggal 24, 25 tulisan belum jadi, itu di tekanan tersendiri ya. di apa yang Padahal sekedar informasi juga nih ya, kami tiap bulan sebelum edisi kami terbit, kami tuh sebelumnya sudah berbicara loh. Jadi kalau kita anggap saja kita beralasan apa mau dituliskan, rasanya kayak mustahil gitu. Tapi mau bagaimana ya? Tapi kalau kenyataannya, ya, tapi saya ide itu muncul, itu misalnya kalau 2 jam, kalau sudah fokus 2 jam bisa selesai. Selama sebulan itu bingung lah. apa ya? Sudah membilang engineering tadi 2 jam bisa. Jadi juga saya pikir saya saja yang demikian. Ternyata memang kalau bekerja di bawah tekanan itu effortnya beda gitu. Usahanya itu lebih bisa. Jadi itu tentang tulisan tema-tema apa sih yang dari 1 tahun kita terbit ini, bulan-bulan mana yang menurut pimpinan redaksi, menurut layouter itu yang terasa spesial gitu, dan kenapa demikian? Spesial kalau saya sih bulan pas ini Hari Guru itu. Hari Guru ya. Itu menjadi spesial karena memang kita juga sebagai seorang guru, kemudian kita mau sebenarnya tulisan juga sebenarnya itu kita mau
merefleksikan diri kita sebagai seorang guru. Iya. Dan momennya itu saya pikir pas di Pas hari sekali. bulan hari guru itu. Makanya kemarin pas berdialog kita dengan hari guru itu juga menarik karena memang itulah jati diri kita sebagai guru. Kalau saya sih lebih ke bulan 10. Nah, bulan 10 itu kan bulan lahirnya bibit gitu. Kemudian kemarin bulan 10 kita juga disibukkan dengan aneka Kegiatan. dengan semua sibuk, Bu Dian sibuk, Pak Arsen sibuk, saya pusing. Ini bagaimana? Tapi dengan effort lebih bulan 10 itu akhirnya jalan ada kebanggaan tersendiri kerja di bawah tekanan. Ternyata berdampak positif. Begitu. Mungkin ini informasi jangan menekan kami lagi. Oh, nggak bisa. Kan itu tadi, justru ide beliau di menit-menit akhir gitu. Jadi itu, ini kaitannya dengan guru ya, dengan profesi kita begitu. Menulis itu bagaimana ya untuk seorang guru itu seperti apa sih? Semudah bernapas. Kalau harapannya sih semudah bernapas, tapi Dengan bernapas normal. bukan yang sesaat atau jangan yang sesaat atau menulis begitu. Enggak, maksud saya begini, kaitannya dengan profesi begitu. Kalau menulis apa sih? Kenapa anda berdua ini mewadahi atau menciptakan wadah, membuat wadah buat kita untuk menulis? Apa urgensinya menulis buat seorang guru begitu? Tentu saja jangan dikaitkan dengan kewajiban yang kenaikan pangkat dan sebagainya ya. Itu di luar topik kita ya. Bagaimana? Jadi kalau saya menulis itu seperti kita menuangkan pikiran kita, ini kita ke dalam sebuah tulisan. Jadi dengan menulis, saya pikir dapat melatih kita itu menajamkan ide-ide yang pastinya nanti akan berguna mendukung tupoksi kita sebagai guru. Karena guru itu sekarang tuntutannya lebih, apalagi dengan era teknologi informasi sekarang, kita harus paham dengan teknologi. Jadi saya pikir dengan menulis itu akan menambah wawasan kita, kemudian mempertajam ide-ide kita yang nantinya pasti akan berimbas pada kemampuan kita baik di pekerjaan, nanti mungkin yang dibuat pekerjaan itu saya. Iya, kalau menurut Pak Arsen bagaimana? Menulis ini kalau pengalaman pribadi sih ketika saya mahasiswa semester 7 kali ya, kita punya organisasi dan buletin juga. Kebetulan waktu itu saya juga dipercayakan menjadi pimpinan dari redaksi. Jadi menulisnya dari awal sih waktu masih semester kami punya wadah organisasi dan banyak teman-teman yang juga hobi menulis hingga berkumpul bersama untuk buat buletin. Makanya setelah kesini dari awal bagaimana ya supaya buletin di sekolah juga ada baku ketemu lah kita yang suka menulis ini, tapi kan kita harus punya wadah. Untuk proses menulisnya seperti tadi memang saya coba membaca beberapa literatur buku itu memang untuk menulis supaya memudahkan kita lebih banyak membaca. Kemudian dari apa yang kita baca itu kita tuangkan lagi dengan ide-ide kita dan dilatih terus maka bisa terbiasa lah dengan menulis. Sekarang kalau misalnya itu tadi istilahnya penting lah untuk upgrade skill, apakah itu mengajar dan sebagainya. Tapi kalau realnya apa korelasinya dengan misalnya ketika saya intens menulis, rupanya pada saat menjelaskan di kelas saya merasa lancar begitu atau bagaimana, atau dengan menulis saya berbicara jadi jauh lebih lugas, kemudian anak-anak jadi paham gitu. Kalau yang Bapak berdua rasakan apa tuh? Seperti apa efek dari menulis ini? Kalau itu efek langsung ya Pak. Efek langsung. Jadi ketika kita menulis, sebelum kita menulis kan kita pikirkan dulu. Kita pikirkan
kemudian kita tuliskan, kadang kita baca ulang. Kita juga memikirkan, oh ini kata yang tepat apa? Diksi-diksi itu kaitannya erat sekali dengan tugas kita sebagai guru, dengan memberikan pembelajaran di depan kelas. Saya pikir itu akan membuat kita lebih luas dalam memberikan materi, di samping yang tadi kita mempertajam ide-ide kita. Oh, rupanya ada ide-ide lain dalam pembelajaran dengan membacanya tadi, seperti yang dikatakan Pak Alfred sebelum kita menulis. Kita harus menambah ilmu kita dengan cara membaca. Kalau saya singkat saja bahwa kalau orang yang sudah biasa menulis dan apa, nanti kalau ketika dia berbicara itu terstruktur, iya. Terstruktur. Dari apa yang dia sampaikan, memulai pembicaraan sampai mengakhiri pembicaraan itu terstruktur dengan pengantar, kemudian idenya apa, kemudian dia menutup pembicaraannya itu. Jadi dia terstruktur cara berpikirnya. Kalau ketika orang itu sering menulis, iya. Jadi apa ya, mau disadari atau tidak, ternyata kemampuan menulis itu berimbas pada kemampuan yang lain. Ya, pasti. Iya. Jadi memang ada korelasinya ya, meskipun tidak disebutkan dengan istilahnya tersurat bahwasanya keuntungan menulis itu ini loh, itu ternyata kita bisa rasakan sendiri di kita. Jadi bagaimana? Seru bukan? Menulis memang berkaitan dengan profesi kita, dan kita akan sambung setelah yang berikut. Baik, kita kembali dengan obrolan kita, dan itu tadi bagaimana kami menjalankan bidik, bagaimana tema-tema tulisan, bagaimana kita menentukan profil. Menurut tadi cita-citanya, bukan cita-citanya ya, bidik awalnya itu kan kita maksudkan sebagai wadah, iya, buat teman-teman yang hobi menulis. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak antusiasme teman-teman kita di Nusa ini berkait menulis? Kan sudah ada wadahnya nih. Iya. Langsung Pak pimpinan. dari edisi pertama sampai dengan 12. Betul. Itu pertama memang banyak, artinya beberapa sudah mengisi tulisannya. Iya. Kita masukkan di buletin kita ya. Betul. Artinya, kalau dari beberapa itu berarti ada ya teman-teman untuk menulis. Tetapi masih banyak yang belum antusias. Bukan berarti mereka tidak mau menulis, tapi antusias. Kurang. Iya. Jadi mungkin kita perlu juga lebih memotivasi teman-teman untuk bisa kembali antusias untuk menulis, mengisi iya, tulisan yang ada di buletin kita ini. betul. Jadi di dalam bidik itu kami memiliki beberapa fitur, beberapa apa ya istilahnya kolom. Di antaranya ada tips and trick, kita punya newsnya, kita punya profil, kita punya pengalaman mengajar. Sekali waktu ada juga kolom tentang sastra, pernah ada cerpen. Jadi kita sebenarnya fleksibel ya dalam mengakomodir segala jenis tulisan teman-teman. Jadi seandainya ada teman yang pengen membagi best practice-nya, kita juga punya kolomnya. Jadi itu untuk teman-teman Nusa, kami ingatkan kembali, kita wadahnya masih ada loh. Jadi kami juga membutuhkan kontribusi Anda untuk mengisi wadah-wadah itu. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya dilihat dari antusiasme teman yang beberapa waktu awal-awal kita terbit itu cukup, pada perjalanan perlu di-push lagi, perlu dimotivasi. Kira-kira apa ya, dengan cara apa kita memotivasi teman-teman ini? Apakah dengan kita ini kita mau punya ini loh. Kalau tips and trick kan kamu yang jago nih. Oh ya, beliau ini penghasilnya ya. Iya. Saya juga berpikir seperti itu, bagaimana memicu
semangat ya teman-teman untuk menulis. Kemarin kita sempat memikirkan kita buatkan buku ya. Nah, Ya. kita buat Semua profil bisa dijadikan satu buku. buku. Mungkin tulisan-tulisan itu juga bisa kita muat dalam buku itu. Iya, jadi satu buku. Kabar baiknya? Jadi kabar baiknya bagaimana Pak? Yang rencana IS, Oh iya. ISSN atau ISPN? ISSN. Iya, ISSN-nya. ISSN itu kan rencana kita mau buletin ini kan ber-ISSN. Saya sudah mencari referensi persyaratan-persyaratannya. Target utama tahun ini memang buletin kita harus ber-ISSN. Iya. Target utama. Iya. Jadi mudah-mudahan marilah kita dukung, mudah-mudahan kami bisa memperjuangkan buletin ini ber-ISSN. Iya. Tuh, laku loh nanti. Oh, kalau itu memancing. Ya. Jadi ikut menulis begitu ya. Enggak kita misalnya bisa nggak kita kalau misalnya dia sudah nulis beberapa tulisan, kita buatkan kayak sertifikat penghargaan. Jadi tanda tangani minimal oleh kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah Bisa atau pengawas kita pengawas supaya ada lah. Nah, apa ya? Jadi tulisan kita juga selain pernah diangkat buletin juga bernilai. Oh iya. Mungkin saja bisa diagendakan itu. kita perlu agendakan itu kan ini kan kita mau memotivasi antusias teman-teman untuk menulis kan, jadi kita bisa buat dan kita bisa pikirkan bersama lah untuk target 1 tahun. Ya. Selain buletin yang ber-ISSN, kita juga mungkin harus ya untuk memacu Iya. semua. Itu iming-imingnya. Ngomong-ngomong ISSN itu laku loh untuk angka kredit. Jadi untuk Anda yang kemarin saya minta teman dari Jogja itu kan kirimkan saya syarat-syaratnya, syarat pembuatan ISSN itu. Ya. Tidak terlalu rumit, cuma memang syaratnya itu memang terbitan itu harus beruntun ya. Misalnya kalau buletinnya itu terbit berapa kali sebulan, Iya. setahun, itu Di maksudnya. semua edisi. Semua Ada minimalnya nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada Jadi, ya. ya, yang penting dia terbitnya berkala. Kemudian nanti kita harus upload buletin kita yang sudah terbit sebagai dokumen mereka untuk bisa menerbitkan ini. ISSN. Iya, bayarnya juga tidak terlalu mahal. Iya. Iya. Baik, itu iming-iming profesional ya. Maksud saya profesional itu demikian, ada yang bisa kita gunakan untuk kalau kita guru, apalagi pegawai negeri butuh ya yang namanya angka kredit. Sekarang kalau motivasi bentuk lain ada nggak Pak? Misalnya kita rencanakan untuk melatih teman-teman, kan ada nih kadang teman yang saya pengen menulis tapi tidak bisa atau belum tahu cara memulainya begitu. Ada nggak kita buat kelas-kelas berlatih menulis misalnya? Rencananya gimana? Itu sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk program sekolah. Oh, program sekolah ya. Training. Jadi dari training itu kan dia bisa mengalihkan atau membuat menulis di buletin. Saya pikir memang harus kalau dari teman-teman ini kan kita sudah punya basic lah. Basic ya. Cuma niatnya yang belum. Niatnya yang belum terkumpul. Harus dipaksa dulu mungkin ya. Ya, bukan juga memaksa tapi Setidaknya apa ya, harus dipicu semangatnya lah. Pakai iming-iming, salah satunya itu tadi SSN. Penghargaan. Iya. dan Kadang memang idealnya guru ya bisa menulis. Setidaknya kan kita membuat modul nih. Cuman untuk jenis-jenis tulisan yang ada di buletin itu kan tidak seperti modul. Ada teman-teman yang menyampaikan, saya pengen menulis begitu loh. Memulainya, Didik sendiri membuka nggak sih keran untuk
ayolah konsultasi menulis atau ayolah kita ajari dasarnya bagaimana itu Pak? Itu mungkin betul yang dikatakan Pak Aksen, mungkin itu dijalankan melalui program sekolah. Program sekolah ya. Yang menjalankan ya teman-teman didik yang sudah beberapa kali menulis pematerinya maksudnya. Jadi dalam kegiatan Inostrem itu nanti yang memberikan materi, yang membimbing teman-teman, membantu teman-teman untuk menulis dari teman-teman didik saya rasa bagusnya. Karena banyak teman-teman yang menulis punya tulisan yang bagus, tapi memang mungkin belum dikirim juga ke kita ya. Gitu. Yang sudah punya tulisan silakan kirim ke redaksi kami. Nanti kami dibuatin untuk edisi kami. Anda boleh menghubungi di antara kami bertiga ya. Kalau tidak tahu harus kemana. Jadi baik, tadi sempat disinggung teman-teman sebetulnya sudah punya tulisan-tulisan yang bagus, hanya saja mungkin belum berkesempatan mengirim. Kalau boleh tahu tulisan bagus standarnya bidik itu bagaimana? Yang dimaksud bagus itu seperti apa begitu? Jadi kemarin standar klarifikasinya berapa persen? Kita konsultasikan ke Pak Kacap ya, kalau Kacap bahwa untuk tulisan karya ilmiah itu tidak lebih dari 70 ya? Iya, tidak lebih dari 70% kecocokannya dengan tulisan yang lain gitu. 70% yang plagiat, yang sama di ini. Jadi kalau saya itu menggunakan website dari plagiarismdetector.net untuk mengukur seberapa besar kecocokan tulisan teman-teman itu yang menulis dengan tulisan-tulisan yang beredar di internet. Iya. Dan selama ini saya perhatikan tidak ada yang di bawah 80, semuanya pasti di atas 80. Originalitasnya ya. Pas ya, berarti kan ide utamanya pasti dari penulis itu. Iya. Itu berkait originalitas ide ya Pak. Kalau berkait tentang tulisannya, selama ini kan yang misalnya nih kita bicara modul ya, modul itu kita mengambil sebagian teori ditempel, kemudian tidak ada penambahan dari kita, apakah itu berupa kalimat pengjelas ataupun penambahan ide atau bagaimana, atau dengan bacaan itu kita menyimpulkan kemudian menuliskan ide yang baru. Nah, yang masuk di bidik itu tulisan-tulisannya, kalau kita mengkombin nih ceritanya, saya ngambil tulisan Pak Arsen 2 baris, saya ngambil tulisan Pak Uji 2 baris gitu, itu bagaimana? Masuk plagiarisme atau misalnya saya kan baru nih idenya gitu, tapi karena kalimatnya sama, bagaimana? Plagiatnya itu di kalimatnya atau pada idenya? Kalau yang dari aplikasi itu dari kalimat. Dari kalimatnya ya. Langsung dari internet itu kalimatnya harus makanya terdeteksi. Iya. Jadi kalau ide mungkin saja sama, tapi ketika kita mengolahnya jadi berbeda itu masuk unik ya. Jadi yang kalau Anda punya tulisan, silahkan kita boleh cek dulu ya. Misalnya, Pak tolong dicekkan berapa tingkat plagiasinya. Dia penulis juga bisa melakukan sendiri ya, cek mandiri ya. Bisa mandiri. Dan jangan takut di aplikasi itu juga kita disarankan bagaimana mengubahnya. Ya, mengubahnya. Mengubahnya atau menguranginya? Mengurangi tingkat kesamaan dengan tulisan lain, bahkan bisa sampai mendekati 100% tidak bisa. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang mesti kita ganti. Diganti untuk menghindari itu plagiarisme. Jadi saya pikir misalnya karena memang di dunia ini nggak ada yang original betul-betul ya. Kita juga kadang-kadang mengutip kita tahu dari mana. Kalau misalnya di atas 80 kita naikkan tidak bisa, tapi ya yang penting kan ide tulisan memang dari kita. Ini bicara 12 edisi bidik, pasti Bapak berdua itu tulisannya sudah banyak sekali di situ. Yang paling berkesan ketika menulis apa gitu? Ada nggak? Saya kemarin
Kalau saya sih berkesan pada tulisan saya tentang perlindungan profesi guru. Perlindungan profesi guru. Apa itu? Bagaimana itu? Ya, maksudnya saya coba mengangkat permasalahan selama ini yang dihadapi oleh guru. Ternyata sebenarnya kan dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Tetapi ketika itu ada beberapa kejadian yang itu masuk ke ranah berbenturan dengan itu. Sehingga saya mengangkat itu dengan beberapa sumber undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan profesi guru, kemudian etika guru, kode etik guru, dan lain sebagainya. Itu saya kombinasikan menjadi sebuah tulisan tentang perlindungan profesi guru. Sebetulnya menarik itu. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Karena itu menurut saya penting, karena kita guru itu harus tahu sampai di mana sih kita dilindungi atau wajib minta pertolongan misalnya. Terus kalau Pak Muji bagaimana? Apa yang berkesan dari beberapa edisi itu, tulisan yang apa yang? Kalau tulisan yang mana? Saya dan kemudian kan nulisnya sudah banyak nih di bibit, ya nulis ya di profil, ya di perspektif. Kalau saya kan lebih banyak di tips and trick, tutorial, kadang-kadang hanya bikin komik digital, jadi kalau saya sih lebih pada ke tingkat kepuasan saya menulis. Saya menulis memang, mengulik lagi bagaimana melakukan suatu hal dari tips and trick. Kalau saya sih lebih ke arah situ. Jadi banyak hal yang berkesan. Belajar lagi. Walaupun kita berkuliah ini kan memang kerja di tim dengan beberapa teman. Tapi dari bidik ini juga saya ketika terbit saya membaca tulisan teman-teman. Kemudian termasuk apa yang disampaikan Pak Muji tadi. Dia kan suka memang tips and trick ini. Yang satu tadi yang komik tadi. Komik, kemudian beberapa tulisan lain yang tips and trick. Itu saya mencoba. Belajar dari dia. Dalam tulisan ini. Sebenarnya komik itu saya mungkin di situ itu ada tulisan tips-tipsnya itu. Saya coba. Berhasil. Kan ada pernah saya buat di Facebook itu yang komik itu kan. Saya belajar itu dari bawah ini, sekarang triknya itu. Berarti dia ini saling belajar sebenarnya. Ternyata begitu. Iya. Murid yang baik. Itu memang suatu kebanggaan ya bagi saya itu ketika apa yang saya tuliskan. Saya mencoba wah, itu redaksi langsung mencoba. Iya. Padahal ketika melempar tulisan ke bidik itu tidak disertai ekspektasi apapun ya. Sebenarnya sih ada yang baca gitu. Mudah-mudahan tips ini nanti ketika ada dipraktekkan. Penulis lah Bagus lah. Namanya belajar juga kan sharing teman sejawat. Betul. Bukannya ya. Ini saya pasti baca ya. Begitu. Pasti baca. Dan kalau ada trik tadi yang memang saya harus coba, memang saya harus coba. Mungkin ada teman-teman yang mengulik apa, mungkin bisa di tantangannya ke hidup. Coba. Kan ada, saya lihat teman-teman yang mengajarnya kan banyak betul dia pakai aplikasi kan. Iya. Harusnya kalau mau mereka bisa menuliskan ya yang mereka pakai, betul. Biar teman-teman lain bisa mencoba. Iya. Matematika itu menggunakan algebra, bisa diperhatikan, siapa tahu ada guru matematika lain sama-sama saya belajar dan itu kan jadi ilmu. Kemudian sama yang matematika yang pakai hitungan apa tanggung Jari matematika itu sebenarnya kalau menurut saya mengusulkan teman-teman guru matematika coba dimuat di bulletin dulu untuk anak-anak kan tutorial cara menggunakan
Ada juga yang saya sih belajarnya metode yang berbeda. Kalau saya sempoa Pak. Oh, semua. Dan menurut saya lebih simpel dari itu. Karena yang digunakan hanya 2 jari. Kalau jari matika kan banyak. Yes. Sempoa itu hanya jempol sama telunjuk begitu. Jadi 2 ini sudah ribuan bahkan digitnya. Makanya maksud saya untuk Kalau ada hal-hal yang demikian gitu ya. Iya. biar teman-teman kan kita menempel juga di Betul. mading. Madingnya ya. Madingnya itu saya lihat banyak juga karena yang muncul di situ membaca. Membaca ya. Kemudian saya dekati mereka, kalau saya lihat mereka baca profil, Ya. kemudian liputan-liputan di sekolah. Mungkin dengan itu ada pasti yang mau membaca itu kalau cara. Jadi menulis saja ya, kirimkan saja, jangan berpikir nanti siapa yang baca, ternyata ada juga yang baca. Kita nggak usah berpikir bahwa kita menulis mengajukan ini terus ada yang baca. Artinya apa ide kita itu sudah tertuang dalam bentuk tulisan. Betul. Jadi kita aja yang diutamakan, berlatih menulis di situ. Baik. Tapi ada pernyataannya novelis Indonesia ini yang siapa ya? Siapa tuh? Pramudia Anantatur. walaupun dia pintar sekali tapi kalau dia tidak menulis dia bukan siapa. Siapa? Ini novelis. Iya, yang betul. Itu kan Bagian dia. dari tantangan buat Iya. Betul. Nah, teman-teman, manfaatkan. Sudah ada wadahnya ini. Tinggal Anda berkontribusi dengan tulisan Anda. Jangan takut salah. Betul, jangan takut salah. Tulisan apa saja. Tips and trick kita tidak hanya tipsnya seputar apa ya, komputer dan yang lain ya. Bahkan mungkin kita nanti ke depannya itu tips and trick dari Budian untuk semua. semua bisa dari bapak ibu guru yang ketiga bisa. Tips and trick itu. Bagaimana kalau saya bekerja pada bidang saya saja? Jadi kalau bahasa Indonesia saya bukan bicara pelit ilmu ya, tapi kadang orang itu kan dilihat juga siapa yang bicara gitu. Kalau guru matematika yang lebih berkompeten, baiklah pasti sesuai gitu. Jangan menyebut bahan. Bisa menulis tips and trick menggunakan tensis. Iya. Tesis. Nah, sudah semua yang bicara berkait bidik yang sebelum dan selama, nah yang akan datang sekarang yang kita bahas. Kita juga harus bahas yang akan datang. Betul. Apa rencana bidik ke depan begitu? Pak Imret dulu. Kira-kira bagaimana nih? Saya maunya, bidik ke depan itu menjadi bagaimana Pak? Sebagai pimpinan redaksi, saya berharap tahun ini kita harus berhasil membuat buletin kita ber-ISS. Itu target utama. Iya. Target utama bahwa buletin ini harus ber-ISS. Kemudian yang kedua, buletin kita tetap eksis dengan tim yang ada sekarang. Jangan melihat seberapa tulisan yang masuk, tapi kita tetap berusaha untuk setiap edisi kita terbit. Iya. Ya, itu Bukan lowongan berat Pak. Misalnya nih saya mau gabung dong di redaksinya Didik gitu. Boleh sebenarnya kita butuh beberapa ini redaksi lagi Ya. untuk membantu kita kan tulisan-tulisan itu misalnya ada beberapa teman lagi yang bantu kita di menulis peliputan berita. Iya. Termasuk ya kalau targetnya juga kita harus melibatkan anak-anak. Bisa juga. Oh iya. Jadi bagaimana rencana ke depan? Anak-anak dilibatkan untuk buletin kita Tapi ini? bukan anak, kalau baiknya kita buatkan ini semacam Kolom khusus gitu? sebelum dia masuk ke Ke redaksi. redaksi kita butuh pendampingan. Baik. Yang selama ini kan dia masih di bagian distributor kan? Iya. Kalau dia sudah di redaksinya, dia menulis, Dan menulisan. kita perlu pendampingan dulu, kita biar
beri dia tugas menulis atau meliput apa begitu di lingkungan sekolah, tulisannya bagus, baru kita, nah itu kan proses melatih nih kan. Nah, proses melatih kan kita harus memberikan dia sesuatu dulu untuk bisa membuat menghasilkan, dilatih dulu. Itu Pak Imret. Kalau bagaimana kamu editornya? Kalau saya sama kurang Pak Arsep, cuma ingin menambahkan, kalau bisa buletin bidik ini itu bisa diakses di banyak media platform, jadi gampang menemukan. jadi kita bisa caranya Instagram, kita buat ini akun-akun baru atau bagaimana websitenya kok mahal ya? kalau website sih ada yang gratisan, ada yang gratisan. Tetap ya, gratisan is number one gitu. Kemarin juga bisa kita buat di website kita. Tinggal kita usahakan bisa dapat izin. Untuk sementara ini mungkin kita fokus ke media-media sosial. Oh gitu. Saya malah tadi nanya, tapi nggak ada dari bapak berdua ini bertanya pada saya gitu. Jadi saya mau ngomong keinginan saya sendiri lah berkait didik. Ini dia, silakan. Iya, oke. Kalau saya didik itu pengennya semua teman terlibat. Cuman caranya bagaimana saya belum dapat. Iya, betul. Sebetulnya kembali dengan yang pernah saya tuliskan bahwa menulis itu semudah bernafas. Itu sebetulnya kalau mau kita percaya itu sebagai hal yang mudah, itu akan mudah gitu. Tapi sesak nafas. Sesak nafas, berarti bohong-bohong ini. Sebetulnya istilahnya enggak sesulit itu, maksud saya begitu. Cuman untuk melibatkan rekan-rekan semua itu kok butuh usaha lebih gitu. Tapi saya mau kemudian karena minta ditanya, astaga. Iya. Saya penulisan Ibu Dian. Wah, Iya, kalau coba baca di akun Facebook ini. iya. Itu saya itu mempelajari bagaimana gaya bahasanya itu. Masih belum bisa mengikuti gaya bahasa penulisan. Sebelum Bunda jawab, nanti kita sambung lagi ya. Baik. Mungkin kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Iya. Oke sobat, tadi saya yang pekat. Jadi Saya juga menyambung. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Pak Arsen ini sebenarnya ini yang mau apa ya? Apa namanya? Jadi tulisan Budian itu, tulisannya Budian itu baik di media sosial maupun di bidik itu punya karakter, Punya karakter. punya gayanya. Ya, banyak penulis-penulis yang hebat kan dia punya karakter tulisan sendiri. Jadi rasanya memang minder kalau melihat tulisannya. Kalau saya baca di Facebook itu ya, bahkan ketika itu kayak resep makanan menjadi tulisan keren. Yang baru kali ini entah berapa hari yang lalu saya baca untuk Mbak siapa itu Bu Ani. Ini kayaknya dimaksudkan gini tidak bisa ya. Kalau tulisannya itu bagaimana Mbak? menurunkan diri. Aduh, saya ini modelannya kurang lebih Pak Arsen. Jadi selalu keren di menit-menit terakhir. Jadi nggak tahu saya ini berkiblat pada siapa, terus gaya apa yang saya anut, tidak pernah terpikirkan atau terencana dengan baik. Kalau mau menulis saja, begitu saja. Jadi kalau memang dari diri sendiri pengalaman. iya, kalau memang kalau membaca kebetulan saya agak suka juga. Maksudnya hobi ya. Ini sudah Bernapas. Hebat banget. Kalau kita masih sesak napas, Enggak lah. Jadi kalau yang sesak nafas baca buku. enggak sesak, supaya tambah susah. Enggak, kalau penulis itu maksudnya penulis siapa yang saya ikuti itu saya tidak mematok. Jadi kan kadang ada yang berpikiran Anda bukan pembaca sejati kalau belum membaca tulisannya Pramudia. Enggak demikian kalau saya. Jadi saya baca yang saya sukai.
siapapun itu, mau penulis baru, mau bukunya baru satu atau bukunya berjibun, tapi kalau itu bukan hal yang saya tertarik di situ, ya enggak juga baca gitu. Mau isinya lebay ke anak senja, anak kopi, anak teh, saya baca kalau saya suka gitu. Tapi ada nggak penulis yang ibu jadikan kiblat atau panutan atau yang ibu sukai ya? Saya ada beberapa. Kalau yang Pasti bukan saya dan Pak Arsen. kebetulan bapak kedua saya kenali bukan sebagai penulis gitu. Yang satu multi talent, kalau yang satu multi power gitu. Jadi ujung sepatunya aja bikin ciut nyali gitu. Kalau yang satu kan ya luar biasa gitu. Mau bikin apa aja kayak mengatasi masalah tanpa masalah begitu. Ya. Jadi kebetulan bapak berdua saya kenali bukan sebagai itu tadi. Bukan berarti tulisannya ya. Kalau tulisannya ya cek saja di bibir dari 12 edisi itu. Nama mereka berdua yang sering muncul. Itu sudah bisa jadi bekal untuk melabeli Anda berdua penulis sebenarnya, tapi kebetulan saya kenalnya kan gitu. Kalau penulis yang saya suka dari genre apa dulu begitu. Kalau novel saya suka yang nama aslinya Daris. Tahu nggak kira-kira siapa? Muhammad Darwis. Nah, itu termasuk jauh kita enggak. Saya suka Terelie. Terelie suka. Pidi Baik juga suka. Ya, tapi enggak yang bagaimana ya. Kalau mau baca bukunya Terelie boleh ke tempat saya, lumayan. Ada beberapa. Kalau yang serius-serius saya suka nama penanya A.S. Laksana. Jadi nama aslinya Sulaksana. Dia sih sebetulnya bergeraknya di fiksi, cuman fiksinya itu keren banget gitu menurut saya. Apa lagi? Dari luar. Random bacaan saya, Pak. Jadi tidak terlalu. Kalau saya membaca buku itu bukan lihat penulisnya. Iya kan? Tapi saya lihat di rumah itu buku-buku yang saya beli itu lebih kepada ini toko profil. Iya. Iya. Ketika mengulas profil gitu menarik sekali. Gitu. Ada buku tentang menulis tentang profil toko ini pasti banyak di rumah, rata-rata buku-buku seperti itu. Pesan profil itu didorong habis ke di Karena apa? Tulisan profil gitu. Ya, kemudian buku apa ya tentang Tunggu, berkait gitu Pak, yang tentang ini profilnya atau penulisnya? Profil berarti orangnya yang bilang. profil itu. Jadi rata-rata kalau saya lihat kan, ini kayak profilnya Andi Nova. Yang di situ saya lupa, tapi bukunya itu yang saya beli. Profil Andi Nova, karena saya lihat kehidupan mulai dia dari nol sampai mengulas kehidupannya itu. Ya. Kemudian Yakub Utama, pendiri Kompas itu. Iya. Kemudian yang terakhir itu saya dapat itu siapa ya? Buku SBY punya itu yang gratisan. ya gratisan itu. Kembali lagi. Ya, lebih kalau soal referensi membaca buku, saya lebih ke profil-profil, kemudian ya politik sedikit. Ya. Jadi beda antara kalau Pak Arsen ini kan lebih ke non fiksi. Kalau kemudian ke fiksi. Ada juga fiksinya. Ya, jadi seperti itu. Kalau Bapak Kalau saya lebih yang non fiksi. non fiksi. Fiksi yang ilmiah. Yang ilmiah. Nah, kalau di YouTube itu saya sering nonton tentang review gitu ya. Di majalah dulu, majalah teknologi asal seperti itu. Ya. Mungkin tulisan-tulisan kita di buku ini cermin bacaan kita. Betul. Profil, ya. Iya. Jadi pengalaman kita yang terdahulu terbawa. Kalau sekarang berpengaruh nggak Pak? Buku-buku itu masih menyukai profil begitu, Pak Arsen? Buku-buku yang mengulas profil masih suka dengan genre itu?
Pak Muji juga masih yang berkaitan dengan teknologi gitu? Masih, cuma platformnya yang kalau dulu majalah, majalah HP, teknologi komputer itu sekarang kan sudah dimudahkan dengan adanya YouTube gitu. Jadi reviewnya lewat audio saja. Audio saja. Saya punya apa ya, planning rencana besar. Kalau mau menulis buku, saya pasti mau menulis biografi. Nah, jadi ada salah satu tokoh yang saya mau tulis biografi itu kan ada pastor saya yang memang saya mau mengulas kehidupannya di biografi itu yang saya sementara merancang. Karena dia ini kan orang Italia, kemudian menjadi ketika dikirim menjadi bekerja di sini, kemudian dia menjadi warga negara Indonesia. Kemudian sampai saat ini dia memang tetap di sini kan bertugas di Nomokan juga. Jadi saya mau menulis kehidupannya, biografinya. Nah itu target utama saya, kan dia sudah umur sekitar 80-an kan, jadi kayak ini modal saya untuk bisa mengulas kehidupannya mulai dari kecil. Mengapa dia bisa pindah menjadi warga Indonesia. Nah itu rencana saya menulis biografi. Nah ini target untuk kapan kalau boleh tahu? Kapan untuk target itu? Rencananya sudah setahun ini. Kemudian saya kan harus minta persetujuan dia kan? Karena kemudian bagian-bagian mana saja yang bisa ditulis. Nah, jadi tahun ini sudah mulai proses untuk merancang tulisan biografi tentang. Jadi masih konsisten ya, yang disukai seputar profil gitu. Kalau saya sendiri merasa mengalami perubahan. Kalau bukan zaman ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu koleksi saya pasti seputar itu tadi, kumpulan cerpen, novel dan kawan-kawan. Mungkin karena seiring usia saya jadi suka self improvement sekarang. Apapun itu yang berkaitan dengan itu dan sedikit tentang keuangan gitu, bukan berarti saham dan kawan-kawannya ya. Bukan yang ke arah situ, hanya itulah, nggak tahu karena apa saya agak berubah kesukaan akan baca gitu. Yang total kayaknya Pak Sen saja. Iya, konsisten. Dari platformnya kan. Tapi kan ketertarikannya tetap. Kemudian kan ada kali ya. Jadi seiring usia barangkali kesukaannya beda gitu. Tapi tetap saya masih mengusahakan membaca. Emak-emak bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu berkait kedepannya nanti ya, didik bagaimana. Terus ke depan sudah apa lagi ya? Yang bisa kita tuturkan berkait didik ini, karena banyak sekali yang sudah kita lewati. Ya, kita sudah tadi kan sudah sampai kita kira-kira setiap kita punya target apa. Tadi sudah beberapa yang sudah disampaikan, termasuk tadi saya menyampaikan target utama yang harus ber-ISN bulletin. Ya, bulletin kita. Yang paling utama memang yang disebutkan oleh Dian tadi, bahwa memang tujuan utama kita membuat bulletin didik ini itu mengakomodir kita sebagai guru. Kita ini bukan berarti kita bertiga, harapannya seluruh teman-teman sekitar di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan bisa turut andil dalam mengembangkan didik ini. Itu sih kalau saya. Gimana? Seru bukan? Pasti merefleksi kembali bagaimana didik pemula. Bagaimana bulletin ini suatu perjalanan yang saya pikir bagus untuk kita refleksikan bersama. Baik yang berada di dalam tim ini maupun di Bapak Ibu guru yang memang kita senafas di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Begitu. Jadi nanti ke depan kita saling menguatkan istilahnya. Mungkin di antara bertiga ini saya yang paling butuh asupan semangat. Ayo Bu, ayo. Nggak boleh iklan. Saya bangga itu dengan didik. Bangganya kenapa? Di setahun perjalanan kita sudah mengembangkan kita sudah punya podcast. Podcast ini juga. Oh iya, ini
bagian dari bidik loh. Iya. Podcastnya juga bidik kan? Bidik gitu. Bagaimana untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, apa yang kita kembangkan itu jadi misteri. Misteri betul. Karena kita jujur saja berjalan itu sambil berpikir. Jadi kalau diminta planning detail tiap bulannya kita belum tahu, karena kita memang tiap bulan sebelum edisi terbit itu kita pastikan berdiskusi dulu. Berdiskusi. Betul. Kita ngomong apa yang mau dibahas, siapa-siapa yang membahas. Dari itu kita betul-betul nyata. Kita sebelum terbit itu rapat dulu. Iya, rapat. Istilahnya apa yang menjadi tema kan kita bicarakan dulu, kemudian membagi tugas bagian-bagian dalam bidik tadi ya, ada profil, ada news, kemudian ada tips and trick. Nah, itu kan kita sudah bagi di awal bulannya. Kemudian sampai belum meletup tuh, ini kalau bertiga ngumpul fase ini yang disampaikan. Kadang-kadang ada teman Bu Laila, kita sebut namanya. Wah, takut saya kalau mereka bertiga ini gitu. Dulu karena pasti ada tugas berikutnya. Ibu Laila menjadi mentor kami yang menulis berita seputar Nusa. Seputar Nusa, betul. Terima kasih Ibu Laila. Jadi nanti ke depan ya kita berharap semoga aja bidik bisa berjalan dengan baik, podcast kita juga berjalan juga dengan baik, berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau ditanya detailnya nanti dulu, bukan kita mau bermain rahasia ya, tapi memang kita itu tadi berjalan itu sambil berpikir. Karena kalau mikir duluan kita nggak jalan-jalan, jadi kita jalan saja mikirnya sambil menit terakhir. Tapi bicara itu nggak bisa kayak kemampuan di menit-menit terakhir itu kita setting untuk jauh-jauh hari supaya nggak buru-buru gitu, bisa nggak? Gimana kalau apa bisa memenuhi ya, karena kita juga punya tugas mengajar dan sebagainya. Intinya bahwa tetap diusahakan. Tetap diusahakan. Baik, demikian perbincangan kali ini. Ada lagi? Jadi kita sudah sampai di akhir perbincangan. Betul. Kita pada setahun bidik refleksi perjalanan buletin bidik tahun ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kami, juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tulisannya untuk dimuat di bidik. Masih kami tunggu untuk edisi jangan bosan untuk mengirim tulisannya supaya kita bisa mengembangkan, tetap eksis untuk buletin bidik Nusa tahun berikutnya. Ya, sekali lagi ya, kami sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi untuk semua, dan sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu semua. Ada pepatah mengatakan bahwa manusia mati meninggalkan nama. Mudah-mudahan kalau guru yang meninggal itu meninggalkan tulisan. Oke, demikian bincang-bincang kami pada sore hari ini. Tetap bersama kami, Bidik Nusa selalu untuk semua, sekali bidik pas di hati. Selamat sore.